Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aldi Silman. Saya dari kelas 10 IPS 3. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah peminatan bab 3 bagian B, yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sumber benda atau bisa juga disebut dengan sumber artefak. Yang kedua sumber tertulis, bisa juga disebut dengan sumber tekstual, dan yang ketiga sumber lisan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai 2 sumber saja, yaitu sumber benda dan sumber tertulis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah seperti candi dan patung. Nah, sumber-sumber sejarah yang berbentuk benda tidak semuanya dapat diinformasikan kebenarannya secara pasti. Sumber sejarah itu harus diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli. Oleh karena itu, sejarawan harus mampu meneliti dan menganalisis sumber-sumber tersebut dengan cermat. Untuk mengungkap kredibilitas sumber benda diperlukan ilmu bantu seperti epigrafi, yaitu ilmu yang mengetahuan tentang cara membaca dan menganalisis tulisan kuno pada benda-benda peninggalan purbakala. Yang kedua, ilmu arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari kebudayaan dan tatanan kehidupan pada zaman praaksara. Yang ketiga, ilmu ikonografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang arca-arca atau patung-patung kuno sejak zaman praaksara ataupun sejarah. Yang keempat, ilmu numismatik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mata uang, asal-usul, teknik pembuatan, dan mitologi. Yang kelima, ilmu filologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Yang keenam, ilmu paleontropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia-manusia purba. Untuk mengetahui usia peninggalan dari masa lampau dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu ada 3 cara untuk mengetahui usia-usia dari peninggalan sejarah, yaitu dengan cara tipologi, yaitu cara penentuan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk atau tipe dari benda peninggalan tersebut. Semakin sederhana bentuk peninggalan ke budaya, maka usia semakin tua. Nah, jadi cara tipologi ini adalah suatu cara yang melihat usia suatu peninggalan sejarah dari bentuknya. Terus yang kedua, stratigrafi, yaitu cara penentuan usia atau benda peninggalan berdasarkan lapisan tanah. Semakin ke bawah lapisan tanah tempat penemuan benda peninggalan tersebut, maka semakin tua usianya. Jadi, cara stratigrafi ini adalah melihat dari bentuk ke dalamnya di dalam tanah, seperti misalnya semakin dalam peninggalan itu ditemukan, jadi semakin tua lah usianya. Terus yang ketiga, kimiawi, yaitu cara menentukan usia dari benda peninggalan budaya berdasarkan unsur-unsur kimia di kandung benda tersebut. Sumber sejarah yang berupa benda memerlukan cara penelitian yang berbeda dengan sumber tertulis dan sumber lisan. Hal tersebut disebabkan oleh sumber benda-benda dari masa lalu banyak yang ditemukan di dalam tanah. Keadaan dan letak di dalam tanah sangat penting artinya untuk menerangkan mengenai masa letak di dalam tanah, dan sangat penting artinya untuk menerangkan mengenai masa lalu benda tersebut. Dari benda-benda yang ditemukan dapat diketahui tentang kehidupan pada saat benda tersebut dibuat dan digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan sumber yang kedua, yaitu sumber tertulis. Sumber tertulis dalam penelitian sejarah sangat penting. Sumber tertulis memberikan informasi secara tertulis mengenai aspek-aspek atau sosial, ekonomi, budaya, dan politik
yang akan diteliti. Bila dilihat dari segi bentuknya, sumber tertulis dapat berbentuk tulisan yang dicetak dan tulisan dengan tangan ataupun manuskrip. Jadi, saya akan memberikan contoh sumber tulis yang dapat dijadikan sumber penelitian sejarah. Yang pertama, laporan. Laporan dalam sejarah dapat memberi banyak informasi penting bagi sebuah penelitian. Sejarawan dapat menggunakan laporan baik dibuat oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam kegiatan penelitiannya. Contohnya, laporan yang dibuat pemerintah adalah akte kelahiran. Terus yang kedua, contohnya itu surat. Tentunya kita pasti tahu dalam surat, kita tidak lagi asing mengenai dengan surat. Nah, surat merupakan dokumen berharga dalam penelitian sejarah. Surat dibagi menjadi surat pribadi, surat resmi yang dikeluarkan sebuah lembaga. Surat pribadi berisi tentang hal-hal yang bersifat pribadi dan pengirim kepada penerima. Adapun contoh surat pribadi adalah surat yang ditulis R.A. Kartini kepada bangsawan Belanda. Terus yang ketiga, surat kabar. Nah, surat kabar. Kita tidak lagi asing dengan kata surat kabar. Sudah banyak surat kabar yang berjualan surat kabar di mana-mana. Jadi kita tidak lagi susah contohnya. Nah, surat kabar biasanya membuat berita tentang peristiwa penting dalam masyarakat. Berita tersebut merupakan sumber berharga bagi sejarawan. Sejarawan dapat menyelesaikan berita dalam surat kabar yang dapat dijadikan sumber bagi penelitian sejarah. Terus contoh yang keempat yaitu prasasti. Salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia adalah prasasti. Prasasti sebagai sumber sejarah banyak memberikan sumbangan keterangan berbagai keterangan penting yang diperoleh dari prasasti, antara lain mengenai struktur kerajaan, struktur birokrasi, struktur masyarakat, struktur perekonomian, termasuk kegiatan pertanian, perdagangan, agama, sistem kepercayaan. Terus yang kelima yaitu contoh kronik. Kronik merupakan suatu tulisan mengenai perjalanan seorang mustafir. Kronik banyak ditemukan dalam sejarah dinasti kerajaan Tiongkok seperti kronik dinasti Tang. Namun ada pula mustafir dari Eropa seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Saya ulangi, yaitu seperti Ibnu Battuta. Next, contoh yang keenam, babat. Babat merupakan karya tulis yang bercerita tentang pendirian sebuah kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kerajaan. Babat digolongkan sebagai karya sastra sejarah karena di dalamnya menceritakan suatu peristiwa perkembangan suatu daerah dan juga terdapat silah-silah penguasa. Dengan babat kita dapat mengetahui ataupun mengidentifikasi peristiwa-peristiwa sejarah pada waktu itu. Babat Tanah Jawa merupakan sejarah tertua yang ada di Pulau Jawa. Isi babat Tanah Jawa menampilkan istilah raja-raja di Indonesia, di antaranya raja-raja kerajaan penjajah, Majapahit, Demak, Pajang sampai Mataram. Lanjut contoh yang ke-7 yaitu hikayat. Pada dasarnya hikayat sama dengan babat, hanya berbeda dalam perbuatannya. Hikayat lebih dikenal di Melayu, sedangkan babat dikenal di Tanah Jawa atau Mataram. Hikayat merupakan peristiwa teraan Melayu yang kebanyakan ceritanya
bernuansa Islam. Sebagai besar, hikayat menggunakan bahasa Melayu yang berbentuk prosa, walaupun di antara karya-karya tersebut ada juga yang berbentuk sajak. Dalam bentuk sajak, hikayat memiliki dua bentuk penulisan, yaitu syair dan pantun. Menurut Sartono Kartodijo, sumber tertulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Autobiografi dapat memberikan data tentang faktor-faktor subjektif seperti nilai-nilai sosial, proses sosial, situasi sosial, dan perubahan sosial. Surat pribadi, catatan atau buku harian yang menuar. Surat kabar berguna untuk melengkapi dokumen-dokumen lain, bahkan surat kabar merupakan dokumen inti untuk membantu penentuan tanggal dari sumber lain. Cerita roman. Pada dasarnya, cerita roman tidak hanya merupakan karya ekspresi seorang pandangan, tetapi juga kadang kala terungkap data keadaan sosial dari periode tertentu.